Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Muklis Sarifuddin dengan NIM 05273934 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktik 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini saya telah membuat suatu program sederhana untuk sistem di restoran yang memenuhi requirement tugas. Pada program ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah menampilkan menu makanan dan minuman. Yang kedua adalah memproses pesanan dari pelanggan. Yang ketiga adalah menghitung total biaya termasuk pajak dan diskon. Yang keempat, mencetak struk pembayaran. Mari kita lihat implementasinya. Yang pertama, kita buka CMD dan mulai navigasi ke dalam folder Java kita. Windows R, kita masuk ke di sini ada user Lenovo. Karena kita menyimpannya di desktop, kita masukkan ke seperti ini, CD atau change directory untuk langsung menuju ke file folder tersebut. Desktop miring ini untuk langsung masuk ke foldernya. Foldernya adalah tugas praktik ada tambahan 1. Nah, seperti ini. Sebentar, saya hidupkan lampunya dulu. Nah, seperti ini. Coba kita verifikasi apakah ada file Java di dalam tugas praktik 1 ini. Kita tulis dir. Nah, di sini sudah ada basis juga. Sini ada tulisan menu.java dan restoran app.java. Langsung kita coba compile Java. Ini untuk langsung compile 2 file tersebut. Java spasi bintang .java. Nah, jika tidak ada error, ini akan langsung seperti ini. Oke, langsung kita masuk ke, sebelum kita menjalankan programnya, kita masuk ke menu .java nya. Kita bisa buka di Node++. Di sini ada tulisan pertama, ini adalah kelas menu. Mari kita lihat struktur kodenya. Pertama adalah group. Kelas menu ini untuk mengimplementasikan konsep encapsulation dalam OOP. Setiap menu mempunyai 3 atribut privat. Yang pertama adalah di sini nama, yang kedua adalah harga, dan ketiga adalah kategori. Privat artinya hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Ini adalah prinsip data hiding. Dan yang kedua ini adalah konstruktor. Ini adalah metode khusus yang dipanggil saat objek dibuat dengan keyword new. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam file restoran app.java yang telah saya buat. Di sini kita menggunakan array of menu object. Array daftar menu menyimpan 8 objek menu seperti makanan dan minuman di sini. Kita juga menggunakan multiple array untuk menyimpan data pesanan. Yang pertama adalah di sini array string. Nah, di sini ada yang kedua array int, dan yang ketiga adalah array double. Untuk yang string untuk nama menu, int untuk jumlah, dan double adalah harga. Oke. Kita langsung masuk ke CMD tadi.
Sekarang kita running program dengan Java spasi restoran app seperti ini. Nah, di sini akan menampilkan daftar menu yang dikelompokkan berdasarkan kategori menggunakan struktur keputusan tadi. Oke, coba kita masukkan. Pesanan yang pertama adalah nasi Padang 2, ayam bakarnya 1 saja. Oke. Untuk pesanan ketiga dan keempat kita langsung skip aja. Nah, karena ini pesanan lebih dari 100.000, ini men-trigger diskon sebesar 10%. Jadi untuk sebelum didiskon membayar seharga 108.000. Karena kita mendapat diskon 10%, jadi total akhirnya adalah 97.200 dalam pajak 10% dan biaya pelayanan 20%. Oke. Coba kita trigger untuk pesanan yang tidak ada diskonnya. Kita tulis lagi Java restoran. Pesanan yang pertama langsung saja es teh 3 dan jus jeruknya saja. Jus jeruknya 1. Seperti ini. Langsung kita enter saja. Nah, karena di sini total pesanannya hanya sebesar 59.000, ini tidak men-trigger pajak atau diskon sebesar tadi. Karena di sini mendapatkan penawaran es teh beli 1 gratis 1 atau jus jeruk, kita mendapatkan gratis 1. Oke. Perhatikan untuk yang ketiga adalah coba kita membuat demo untuk program error. Kita di sini pertama nasi padangnya sama dengan 0 seperti ini. Dan yang kedua adalah menu tidak ada sama dengan 1 seperti ini. Nah, untuk pesanan 3 dan keempat langsung kita skip. Program menghandle berbagai error dengan struktur keputusan. Seperti yang pertama tadi adalah di sini nasi padang sama dengan 0. Itu validasinya dengan if jumlah sama dengan 0. Jadi harus lebih daripada 0. Dan yang kedua adalah menu tidak ada sama dengan 1. Berarti di sini karena tidak ada dalam menu, jadi tidak ditemukan sama sekali datanya. Oke. Dalam yang ketiga ini menunjukkan error atau robustness program. Sebagai kesimpulan, program telah mengimplementasikan tipe data dan variabel, yaitu string, double, integer, dan boolean. Dan yang kedua adalah kelas dan objek, kelas menu dengan objek instances. Dan yang ketiga adalah array, menu untuk data, string, integer, double untuk pesanan. Yang keempat adalah struktur keputusan if else diskon seperti tadi. Jika ada
pesanan lebih dari 100.000 akan mendapatkan diskon, dan jika di bawah 100.000 tidak akan mendapatkan diskon. Metodenya adalah dengan parameter dan return value. Dan yang terakhir adalah string manipulation seperti split, equal, is, ignore, cache, dan lain-lain. Yang menarik, kita lihat bagaimana seperti tadi. Array menyimpan collection of object, dan method proses data dari array yang tadi, dan if else membuat decision seperti ini tadi berdasarkan data yang ada. Semua konsep terintegrasi dengan baik. Oke. Program ini demonstrasi praktis bagaimana teori OOP dan Java fundamental diaplikasikan dalam proyek nyata. Bisa di breakdown menjadi manajemen komponen. Itu saja, terima kasih telah menonton. Semoga demonstrasi ini jelas dan memenuhi requirement tugas praktik 1 saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.